Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi podcast Comika menyapa kalian lewat udara dan juga lewat lewat tanah. Arah tanah. Api juga boleh. Kayu, 5 unsur bumi, kayu, api, tanah, air, udara. Mau keren dia mau keren. Udah keren nih. Tapi mentok. Tapi gue bingung kenapa gue bisa ngomong udara tapi nggak tahu lanjut. Intinya kita kembali menyapa teman-teman semua di podcast dan juga nanti di YouTube ya. Yes. Jadi episode kali ini ada Arif Brata. Selamat datang Arif Brata. Halo teman-teman semuanya, Bang Awe, Bang Bari, Rin Hermana dan Bang David. Siap. Ini sekalian Baik. memperkenalkan juga kalau Arif Brata nih baru bergabung di manajemen Comika ya. Siap Bang, siap. Gokil. Ini kayak senior ini. Ini transfer mega bintang ya dari klub sebelumnya ke klub yang sekarang gitu ya. Gokil. Iya, siap. Selamat datang Arif. Siap Bang David, terima kasih. Masih dengan line app. Kok line app sih? Line up. Line app itu aplikasi dari Line ya. Line app ya. David. Udah nggak usah keren-keren, Pit lah. Udah nih. Lihat teman-teman gue gitu aja lo pakai di udara, line app. Aduh. Lagi nih ini sama teman-teman gue. Ya udah. Iya. Yang masih setia menemani kalian ada Bari. Halo. Ada Awe. Halo. Dan Rin Hermana. Halo. Comi ke podcast. Bagus. Oh, ada lagi jinglenya ya. Ada beda main latihan. Tapi saya nonton biasa beda-beda, Bang. Rip, justru konsistennya karena tidak konsisten, Rip. Oh, begitu. Siap. Lebih gampang ya. Iya. Langsung nge-freeze tuh. Rin. Kelamaan main di air sih lu jadi kaku. Nah. Udah lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi episode kali ini kita akan membahas seputar kisah cinta yang pernah dialami komika. Kisah cinta terserah mau dari kisah cinta monyet waktu zaman sekolah atau kisah cinta yang tidak pernah bisa dilupakan sampai sekarang. Waduh. Atau boleh cerita buat Arif nih yang sudah menikah mungkin bisa diceritakan pengalamannya pacaran bertahun-tahun hingga akhirnya menikah dengan orang yang sama. Itu pasti inspiratif sekali ceritanya. Gua dulu deh. Gua kalau kisah cinta yang nggak bisa dilupakan, gua ada nih. Nah, Bang Awe. Ini Ya, daripada David nanya yang enggak kan. langsung masuk duluan. Langsung. Jadi gini. Kalau gue, kisah cinta yang paling gak bisa gue lupain itu adalah kisah cinta Sidul dan Sarah. Itu zaman Itu saya juga, Bang. Sidul anak sekolah. Itu kayak cinta mereka tuh benar. Padahal beda, maksudnya kan beda budaya, beda latar belakang. Iya. Betul tuh, Bang. Tapi bukan kisah cinta orang, kita yang mengalami. Coba tolong yang benar ceritanya. Ini buat info yang dengerin, kita ngeteknya habis yang episode sebelumnya. Masih di bawah aja sih dulu sama Sarah. Selamat datang kembali, Rin. Oh, sudah ada lagi, Rin. Gue pengen denger, gue awet lagi mikir-mikir ceritanya dulu yang bisa diceritain selain Sidul dan Sarah. Gue mau ke Rin dulu. Mana Rin ada di sini, Rin? Halo. Ya, Rin. Udah masuk lagi, Bang. Ya, Bang. Udah. Ayo, Rin, cerita udah. Kisah cinta Apa? kisah cinta yang pernah lu alamin, yang paling menarik dan gak bisa lu lupain. Paling menarik itu waktu SMK, gue deket sama cewek. Terus waktu itu gue belum punya motor. Terus cewek ngajakin nonton tim sekolahnya. Nah, gue ajakin naik angkot tuh waktu itu. Dia nggak mau, terus dia bilang teleponnya, nggak usah deh, nggak keburu gitu. Ya udah, ntar aja. Tahu-tahu di Facebook dia foto sama pemain bola tim sekolahnya gitu. Itu mohon maaf, itu di mana cintanya? Itu kayaknya nggak ada. Itu patah hati.
Itu patah Lebih ke hati. mengenaskan itu ya. Itu patah hati. Cinta itu ada bahagia, ada patah hatinya, Bang. Jadi itu cerita patah hatinya. Oke. Mau gua kayaknya tahu kan patah hati memang nanti ada bahasannya ya, Pit. Tapi nanti kan ya. Iya, nanti maksud gue ini Kenapa lu cinta. duluan? Karena kalau kita ngomongin patah hati, kita ngundang Denny Gitong pasti. Betul. Oh, Dia gitu. punya usaha teh Usaha namanya Ada patah tehnya. hati. patah Iya. hati. Rin, yang ada cintanya. Jadi- Kalau itu kan lu ngejar cewek tapi ditolak. Ini yang beneran cinta. Pacaran. Apa, Bang, contohnya, Bang? gitu. Ya, lu Pacaran. pernah pacaran nggak? Awe Pernah dulu deh, pacaran awe nggak? dulu, Pit. Nggak nyambung dia baru balik lagi. Kan mati lagi. Halo. Tuh kan, tuh. Oke, Ah. kita ke Awe dulu. Kita ke Awe. Iya, Bang Nih, Awe dulu, Bang Awe dulu. pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sampai sekarang kan lu belum menikah di umur yang sudah lebih tua dari Kenapa saya Dari- ketawa ya? di umur yang sudah Tahu lu orang tawain. nggak Bang Bari belum duluan. nikah diketawain lu anjing lu Iya, Rip, lu ini mentang-mentang Bari udah duluan Bang, ketawa Bang. Apa? Lah, Kau lu ketawa juga tadi. kan gua kan belum nikah juga, jadi nggak apa-apa. Ya Iya, sudah. iya. Saya ketawa menular tadi Bang. Oke, lu kan belum menikah, sementara komika-komika yang lebih muda dari lu sudah menikah. Ini apakah lu masih belum menemukan kisah cinta yang bisa membuat lu menikah atau gimana nih, We? Ya, ini jawaban sejujurnya ya. Jadi memang gua nggak tahu ya Pit ya. Gua kayaknya gue tuh gini, gue tuh dari dulu gue ngerasa gue tuh orang yang dewasanya telat. Dalam artian, gue selalu bilang kedewasaan gue tuh kayaknya umur gue dikurang 5 gitu. Jadi saat gue umur 25 tuh kedewasaan gue tuh umur 20 gitu loh. Gue selalu ngerasa kayak gitu. Nah termasuk soal cewek gitu. Nah soal nikah ini, gue tuh sebenarnya juga kalau mikir kayak, anjir gue sanggup gak ya? Kayak lebih ke ini sih, kayak ngehidupin anak orang gitu, terus kayak apa ya, menyediakan semua kebutuhannya gitu. Kadang-kadang mikir, aduh bisa nggak ya gue tuh nggak ini banget nih, anaknya nggak telaten, nggak yang bisa nyimpen duit apa segala macam kayak gitu-gitulah gitu ya. Jadi memang kalau ditanya kepikiran apa enggak, sebenarnya sampai sekarang masih biasa-biasa aja. Tapi gue pernah kepikiran kayak, wah gue nikah nih gitu. Itu saat gue nemuin cewek yang beneran nyaman banget gitu. Jadi saat gue lagi main sama dia, terus gue sampai kepikiran, wah kayaknya gue nikah nih sama dia gitu. Jadi itu ternyata perasaan itu pernah timbul, dan setelah itu gue agak tenang sih bahwa oh berarti perasaan gue pengen nikah tuh bisa timbul kalau gue nemu orang yang tepat gitu sih. Nah kalau sekarang memang sejujurnya ada beberapa yang, bukan ada beberapa sih, maksudnya ada pernah dari perjalanan ini ya, perjalanan berapa tahun ini tuh ada yang sempat kayak, ini kayaknya gue suka nih, tapi ada aja ininya ntar apa dianya nggak respon apa segala macam kayak gitu gitulah. Terus ya udah, dan makin kesini tuh makin cuek gitu. Dalam artian tuh gini, dulu tuh kalau gue suka sama cewek, oh ceweknya nggak mau nih, wah gue kejar gitu. Sekarang tuh, lu mau gak lu? Nggak mau, oh yaudah deh gitu kayak. Ya, udah nggak ada effortnya lagi ya. Ya Udah malas. kayak gitu. Dan terus sekarang lebih ke ini, ke free sex kan. Jadi kayak maksudnya To the point sekali ya. iya, secara seks, alhamdulillah secara seksnya tetap terpenuhi gitu. Jadi ada aja lah rekan-rekan seks gitu. Jadi itu akhirnya kayak rekan. Itu kalau ngajaknya kayak ngajak nongkrong berarti, we. Karena rekan Iya. gitu. rekan. Yang ngajaknya kayak ngajak nongkrong temen gitu. gimana? Diksi macam apa itu? Rekan. Ya maksudnya gitu lah. Ya. Tapi sempat ya kan gue rentang berapa tahun nih gue nggak punya cewek. Itu ada tuh datang dan pergi tuh kayak beberapa kayak emang gue suka nih gitu. Ada banyak, kalau kebanyakan sih akhirnya guanya yang kayak enggak deh gitu, kayaknya enggak terlalu gimana kayak gitu Ya sih. apa mungkin itu membuat lu nyaman, situasi di mana walaupun lu tidak punya pasangan tapi kebutuhan birahi lu bisa terpenuhi, itu bisa jadi membuat lu nyaman dan gue nggak usah nikah lah. Gimana? Mungkin, tapi gue orang yang tetap gue yang merasa memang bahwa kehidupan yang sempurna itu adalah saat lu sudah bisa punya keluarga gitu sih. Jadi gue juga ngerasa hidup gue nggak kan ada orang yang kayak gue terus kayak gue nyaman begini gitu. Kalau gue nggak, emang gue kayaknya gue harus naik ke jenjang berikutnya. Terus kayak sebagai manusia gue juga harus naikin level gitu, dalam artian
sekarang masalah gue apa sih gitu? Masalah gue paling kalau ya itulah yang pengeluaran gue cuma kaset FIFA tiap tahun gitu kan. Kita FIFA baru nih harus beli gitu. Jadi ya memang harus naik gitu kayak biar masalahnya juga. Dan salah satu ini beneran gue nggak ini ya. Gue salah satu yang ini adalah gue tuh suka kepikiran materi stand up yang tentang suami istri gitu. Gue ada gitu, tapi gue nggak bisa bawain, bro. Dari mana caranya gue bisa bawain materi tentang suami istri? Tapi gue ada gitu, maksudnya kayak udah, kalau suami istri tuh suka begini ya. Terus kayak gue agak, tapi aneh, men, gue ngebawain ini kayak gue ngejudge gitu bahwa padahal gue nggak ngerasain sendiri itu. Gue mungkin gue bisa aja, tapi sebagai penonton mungkin gue akan lihat kayak si Awe orang belum nikah aja udah tahu dari mana lu kayak gitu, nggak valid gitu loh, ngerti nggak sih lo kayak gitu. Dan kadang-kadang juga habis juga nih materi ya gitu, kayaknya kalau punya bini ada materi baru nih gitu. Ya udah bisa dikasih ke gua atau ke Arif dulu mungkin wes. Iya bisa bang. Banyak ini. Biar nggak mau banjir. Gitu sih kalau gue ya, kalau gue sih. Siap. Gitu. Tapi gue pengen nikah, jadi ya doain aja ketemu orang yang menyenangkan. Amin. Iya semoga jadi sama orang yang kemarin kita ceritain itu ya. Amin. Yang mana Bang David? Ada. Gak usah dipertegas dong anjing lu. Ya ada tuh, ada. Yang sulit itu adalah Pit, menurut gua pasangan itu kehidupan di ranjangnya itu sangat penting, Pit. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana kita mencari orang yang nyaman di luar dan di dalam ranjang. Nah, itu tuh. Ayo loh. Ya ngerti. Itu perlu episode sendiri untuk ngebahas itu. Iya, Bang, iya, ini katanya pembahasan cinta. Tadi gue dimarahin pembahasan patah hati. Sekarang pembahasan orang dewasa. Iya. Tapi itu masih ada cintanya, Rim. Masih ada cintanya. Itu melibatkan Lah emang cinta. patah hati gak kena cinta, Bang David? Patah hati juga kena cinta dong. Lu jadian aja belum, gimana ada cintanya? Kalau soal ranjang-ranjang ada cintanya. Nah, betul. Sekarang kita ke Arif Brata nih. Coba, Rif. Buat lu yang udah menikah dengan orang yang sudah lu pacarin sekian tahun gitu. Ini jarang terjadi. Rif. Berapa tahun sih lu pacaran, Rif? 8 kayaknya, Bang. 8 tahunan. Dan itu cinta pertama dan terakhir lu atau bukan? Cinta pertama iya, karena Respect. ada cinta pertama kan, ada juga pacar pertama gitu kan, Bang. Iya. Tapi di pacar pertama itu dia cuman kayak, saya suka nih, terus teman-teman saya waktu itu SMP berani tidak kau tembak itu. Jadi semacam kayak ada rasa kebanggaan begitu kalau misalnya kita diterima. Jadi tidak ada betul-betul rasa cinta lah begitu, Bang. Jadi pas ditembak akhirnya sudah nggak 1 minggu udah putus. Nah, ketemu si istri saya ini itu pada saat reuni SD, Bang. Reuni SD. Oh, berarti satu SD loh. Satu SD saya. Dia ini kepala sekolah lo. Kebetulan wakilnya, Bang. Bagus. Ketemu terus saya bilang, ini siapa begitu kan? Kayak pernah lihat tapi maksudnya agak samar-samar kan, karena waktu SD kan beda lah muka begitu kan. Karena waktu SD saya itu sudah pindah SD lagi, jadi saya nggak sempat ingat lagi. Dia pakai jilbab terus kayak pakai baju bola gitu kan, Chelsea gitu, kayak keren lah gitu lihat stylenya. Nah pada saat akhirnya minta nomor PDKT, saya pikir ini sama lah seperti yang pikir pakai F. Begitu, Bang. Saya pikir begitu. Bang. Sorry, Bang, kalau misalkan tidak masuk ini. Masuk. Salah mulu. Anak daerah salah mulu. Ayo kita bikin salah, Rin. Ayo. Salah. Harus sekali. Anak daerah, Rin. Gak apa-apa, Rin. Jangan goyang, Rin. Jangan goyang. Ajar aja, Rin. Siap. Habis itu sudah saya tembak begitu, mau tidak jadi pacarku. Terus dia bilang, saya sholat istihara dulu. Ya maksud saya, kamu iya maksudnya di umur yang masih SMA, lulus SMA begitu dia mikir begitu. Ini kamu mau pacaran apa mau melamar kerja atau gimana kan? Jadi ada tuh mungkin 1 minggu Bang baru dikasih jawaban. Nah
Akhirnya dia bilang jawabannya kamu. Karena jawabannya tuh, saya bilang, kenapa kau tahu gitu? Iya, karena saya ditunjukkan di mimpi. Ya, saya gitu Bang. Terus saya bilang, gila lu. Jangan-jangan itu jadi dia mau dia. mau Bang. Oh, ngewe abis itu ya. Langsung ngewe. Tiba-tiba tidak dong. Progresnya cepet ya. Ini yang mau tiba-tiba ke sana. Enggak, yang mau gue tanyain kalau jawabannya ada di mimpi, kenapa dia harus sholat istihoro ya? Padahal tinggal tidur aja ya. Iya, masuk akal ya. Tapi ya kan kita tahu jawabannya dari mana. Iya, itu kan. Yang penting itu dia udah sholat istihoro terus dikasih jawaban sama Tuhan dari mimpi gitu. Iya. Nah, pada saat itu saya sempat mikir, itu jangan-jangan mimpinya saya di dalam mimpi tuh bilang jangan saya gitu, sama tahu kan. tapi seiring berjalannya waktu pacaran, cuman memang sempat putus nyambung Bang, sering Bang, karena kan namanya masih muda lah begitu. Berapa kali putus nyambung? Iya. Berapa kali itu lumayan banyak Bang. Kalau putus gitu lu nya jajan nggak? Bukan jajan maksudnya. Iya. Lu jadian sama orang lain nggak? Ya gitu-gitu nggak? Genit sama orang lain nggak? Tidak Bang. Nah, tidak tahu kenapa ya kalau cowok itu misalkan nih kita ayo putus, semangat begitu. Si ceweknya nih kadang nangis terus di awal-awal. Pada saat misalkan 3 hari 4 hari dia sudah senang tuh. Senang. Kebalikan. Makan kemana-mana. Nah, kita ini udah kayak aduh, sedih. Jadi kayak sakit hatinya tuh di belakangan kita, Bang. Ada yang deketin dia, kita yang sakit hati begitu-begitu, Bang. Iya, tapi kayaknya lu doang deh yang begitu kalau cowok. Oh, kayaknya ya. Makanya saya bilang saya kayaknya. Sorry, saya ralat, Bang. Habis putus mah langsung gir. Enggak, tapi emang bener sih kata Berata, emang banyak gitu yang kayak gitu yang gue denger ya. Cuman emang kalau kamu gue juga beda. Gue mah dari awal sedih sih. Gue orangnya gampang sedih gue. Sedih. Iya. Iya, kadang kepikiran. Habis ngomongin rekan-rekan seksis, tiba-tiba gue sering sedih. Hello, gampang kayak nggak masuk ya. Nggak percaya. Tolak belakang. Aduh, Bang Awe udah berapa kali putus nyambung Bang Awe? Gue pacaran tuh nggak banyak, Rin. Beneran nggak banyak. Paling 5 kali ya. 4 atau 5 gitu. Maksudnya nggak banyak deh. Nggak tahu ya. Gue udah bilang, gue tuh dulu telat kan. Jadi kayak teman-teman gue pacaran, gue nggak pacaran kayak gitu-gitulah. Cuma sempat waktu itu gue ada satu cewek yang benar-benar bikin gue suka. Nah tuh sempat abis itu cewek beneran kayak jadi patokan gue gitu. Jadi akhirnya gue suka sama cewek lain tuh gara-gara dia ngingetin sama cewek itu gitu. Tapi yang si kisah cinta pertama gue ini, yang gue pertama kali suka, cewek yang pertama gue suka ini, itu beneran gak kemana-mana. Dalam artian tuh karena waktu itu beda kota, jadi kayak nggak nyatain deketin gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Menyimpan kekaguman dalam hati aja. Ya, kesimpan sampai sekarang gitu. Pemuja rahasia itu kayak lagunya Sheila on 7. Iya. Gimana tuh lagunya? Yang video klipnya Adul kan, Bang? Iya, video klipnya Adul. Iya. Gitu. Apa sih Rin lu? Nggak jelas banget lu. Narkoba lu ya? Ini kisah. Tadi kan mau nanya gimana lagunya gitu. Ya lu nyanyiin, kenapa lu main gitarnya? Iya. Tetet juga banyak lagu-lagu. Dan kalau main gitar harus pakai gitarnya dong beneran. Oke. Enggak di otak gua. Jantung tenggu gitu. Ya salah, bukan. Beda lagu. Beda lagu. Udah kita ke Bari sekarang, Bar. Bingung. Ren bingung ya. Ren bingung. Dia lagi inget. Emang salah ya? Sekarang Bar, ingat lagi. Ceritakan kisah cinta lo saat di Kuil Shaolin, Bar. Anjing. Gue inget film Boboho. Iya. Sama si Mailing, Bang. Mailing. Siapa Mailing, weh? Nggak tahu. Zamannya Bang Bari udah ini sama Dre Parker ya. Siapa tuh? Siapa? Dre Parker. Itu Dre yang Karate Kid yang dibawa Jackie Chan ke kastil. Yang tahu lu doang. Anaknya Will Smith. Rip, lo udah gini masih mau belain Rin lo? Rip. Tidak. Angkat tangan kalau begitu. Kalau yang tadi saya angkat tangan, Bang. Ayo, Bar. Kisah cinta di sekolah swasta. Biasanya nih beda dengan sekolah negeri nih. Enggak, kalau gue justru ya salah satu alasan gue bergabung. Ini sedikit menyerempet patah hati sih, tapi ini orang yang cukup berkesan gitu, cukup lama.
cukup lama ada di lingkungan gue dan akhirnya salah satu alasan gue masuk gabung stand up itu karena cewek ini. Manis. Karena saat semacam itu pelarian itu. Semacam pelarian. Jadi gue tuh pacaran dari SMA, Pit. Tapi ini nanti mungkin gue ceritain nanti aja. Tapi gue juga masuk mulai stand up itu pas gue lagi patah hatinya. Iya. Coba tapi cerita lebih tahu tuh. Gue kurang lebih tahu tuh Awe kayak apa. Nah, jadi gue itu kan pacaran dari SMA kelas 2. Itu udah pacar kesekian sih memang. Tapi itu pacaran gue paling lama saat itu. 2 tahun 3 bulan. Dari SMA kelas 2 sampai lulus sekolah. Sampai lulus SMA dan gue kuliah. Intinya, gue ngerasa bahwa ini dalam lah. Pacaran sama itu agak dalam lah. Lama. Terus Mekinya? Enggak, bukan. Kalau itu belum tahu, belum. Soalnya waktu itu saya belum bandel. Waktu itu belum bandel saya. Bagus banget headset saya bang soalnya nih. Awe tuh emang gimana ya, orang lagi suasana sahdu, lagi mendalami, lagi deep talk ya Pit ya. sedih, lagi deep talk gitu, ngomongin hati, tiba-tiba ke situ. Kan dalam gue masuk. Iya kan saya tadi menghayati ini kan perasaannya dalam. Perasaan. Tiba-tiba Ya. Maaf. Ya intinya lama lah, pacaran 2 tahun 3 bulan, terus akhirnya putus. Akhirnya gua gabung lah ketemulah dengan stand up. Setelah gabung stand up nih ada fase di mana gua tuh jadi selingkuhannya dia lagi. Wow. Jadi saat itu dia sudah punya pacar. Jadi saat putus sama gua, ketemu lagi, dia sudah punya pacar. Terus nggak tahu kenapa sempat jalan bareng lagi. Beberapa bulan lah, 2 apa 3 bulan gitu kayak. Tapi posisinya jadi kayak gue nomor 2 gitu, bukan yang pertama. Iya. Sempat kayak gitu, sempat ya lama lah tuh jalan kayak gitu. Gue ceritanya berusaha ingin balik seperti dulu. Gue pikir ya dengan sudah stand up, sudah menghasilkan uang, sudah bekerja, bisa ya udahlah sekalian aja gue nikahin gitu maksudnya. Iya. Saya sudah mau mengarah, gue mikirnya udah ke arah sana. Bahkan ngerasa kayaknya ini udah emang dia nih, gue ngerasa ini orang yang emang sampai sekarang gak bisa hilang gitu dari pikiran. Tapi ya akhirnya beberapa kali ngilang, gak ada kontak, lalu kontakan lagi, ngilang lagi, kontakan lagi tiba-tiba, dan biasanya kontak-kontakannya selalu deket-deket ulang tahun gue. Jadi dia kayak beberapa hari sebelum ulang tahun tuh kayak ngontak, ntar ngajak ngobrol. 25 November. Bukan. Siapa 25 November? Tiba-tiba. Gue kaget. Siapa ya? Pacar ini Jadi itu tiap tahun berarti ya bang? Iya, jadi Iya. kayak ada beberapa tahun kayak gitu fasenya. Iya. Pacar lu ini ya badut ulang tahun ya? Iya ternyata nawarin jasa ya anjing. Gue baru tahu. Cina kan ya? Bar Cina ya Bar? Enggak, bukan. Oh bukan Cina. Bukan. Kalau Cina sulap biasanya. Iya bener karena alatnya mahal. Iya. Oke. Terus sampai sekarang gimana statusnya? Sekarang ya orangnya udah nikah, sudah punya anak. Tapi itu menjadi salah satu alasan yang bikin gue sebel sama yang namanya ulang tahun. Makanya gue nggak pernah sampai sekarang gue nggak peduli sama ulang tahun gue atau ulang tahun siapa lah, gue ya biasa aja, gue tidak menganggap itu sesuatu yang penting karena gue ngerasa ya buat apa saat itu gue di saat ngeliat orang lain ulang tahun tuh ngerasanya bahagia, dapat surprise apa, gue tuh selalu dapat nggak enak di tiap tahun itu. Iya. Jadi gue ngerasa dan justru momen ulang tahun itu momen lu mengingat kesedihan ya, Bar. Betul. Nah, itulah salah satu alasan Trauma sama ulang tahun gitu. kayak nggak trauma tapi lebih ke ya udahlah, nggak suka aja, biasa aja, jadi nggak menganggap itu hal penting kayak orang lain. Betul. Gitu. Akhirnya udah sampai orangnya sudah menikah. Woi, anjing lu. Ucapkan. Kau kan ngingetin lagi tuh kalau begitu. Ayo kita bikin pembari. Takut. Selamat. Jangan begitu dong. Nggak, tapi sudah Sekarang udah gimana? sudah punya kehidupan masing-masing. Cuman ya gue bersyukur kalau nggak karena putus sama dia, mungkin gue nggak akan ada di kehidupan yang sekarang. Betul. Ketemu stand up, betul. ketemu teman-teman yang baik, ketemu keluarga di mana-mana. Ya mungkin kehidupan saya lebih baik dibanding. Dan sekarang lu udah punya posisinya, udah punya pacar kan? Sekarang udah punya pengganti. Sudah. Kita doakan semoga. Dan pacarnya baik banget. Gua sih kalau Bari mau meneruskan ke jenjang berikutnya ya, apa S1 gitu. Iya sih bener.
Benar-benar ya, benar. Amin, amin. Pacarnya baik sekali. Benar-benar. Gue dulu Baris masih pacar lu- basic cuman D3 soalnya. Baris sampai dibikinin ulang tahun di McD kalau nggak salah, dia Iya. anak-anak. Jadi Saya kayak datang tuh, Bang. Iya. gue seneng ngeliatnya, gue seneng. Karena kadang-kadang gini ya, gue nggak pernah ngerasain ya kayak salah satu hal yang justru bikin kita anjir gitu ya, itu kadang-kadang hal kecil sih. Iya. Gue nggak tahu sih buat kalian, tapi buat gue gitu. Salah satu kisah percintaan gue yang emang berkesan banget buat gue tuh, itu ada cewek tuh waktu itu sempat gue lagi ngapain, gue lagi jalan apa terus dia bilangin langsung ngambil sendiri upilnya dari hidung gue, dan terus gue kayak gini, anjir nih orang sayang banget sama gue. Nah itu kok nggak jijik gitu ya. jadi padahal cuma gitu loh, bukan yang kayak lihat deh tete aku, bukan yang kayak gitu. Itu berkesan banget. Kenapa compare-nya ke arah situ? Iya, Dari upil iya. ke tete itu jauh banget. Jauh banget, kan, Bang. Jauh banget, Bang. Jauh banget tiba-tiba. Gak masuk Bang Awe. Kenapa Iya tiba-tiba situ? Agak jauh ya compare narik upil sama ngasih lihat ya. Iya. Itu mau cuma pengen ngomong tete aja itu tadi, Bang. Iya. Enggak anjing lo. Kayak cerita beneran gue cerita anjing. Gitu maksud gue. Jadi kayak Bari juga gue lihat sih ceweknya sangat care sekali. Pasti Bari juga berasa bahwa dia disayang sih. Iya. Sip, kita doakan kisah percintaan Bari ini langgeng dan berakhir di Amin, pelaminan. Amin, amin. Amin. Rin, terakhir Ya, nih, Bang. Rin, lu belum ada lu tadi nggak dihitung percintaan kalau tadi tuh. Oke. Sekarang aja deh. Udah. Sekarang lu punya pacar nggak? Punya. Di mana? Di Padang. Gue sekarang lagi LDR sama dia. Iya, dia LDR sama dia, Bang. Nah, Terus? ya, sekarang jadi kondisinya kita tuh lagi LDR dan kebetulan pas corona kemarin dia lulus kuliah. Nah, ini kita lagi mikirin ke depannya ini mau gimana nih, apakah dia mau kerja di Jakarta atau di Padang. Nah, kalau di Padang ntar kita mikir lagi nih gimana cara proses untuk naik levelnya lagi gitu. Nggak menarik, ceritanya biasa aja bro. Iya, biasa. Biasa aja Bang. Kayak gue tadi kan ngeliatin tete gitu kan, menarik dong gue tuh. Enggak, Bang. Gue juga nyesel nanyanya. Nggak ada yang menarik, itu kan biasa banget gitu. Jadi Kisah Menarik itu. Dianya tidak yakin, Bang. Iya, lu ada apa? Ada cerita apa, Rin? Lu yang pacar lu paling berkesan deh siapa? Pacar lu paling berkesan siapa? Ya, dia punya Paling- pacar, paling dia nggak mungkin bilang yang lama kali, Bar. Gila lu, Bar. enggak, iya, pacar yang paling berkesan ya dia sekarang ini karena dia yang paling lama, yang paling bisa mengerti gua itu yang sifatnya kadang cuek, yang kadangnya nggak ngabarin, yang kadang lupa gitu, yang kayak gitu tuh. Nah, Tapi lu ada sekarang pernah momennya pernah ada momen apa? kayak Awe nggak diambilin upil gitu kan menarik gitu. Maksudnya lu nggak ada gitu. Diambilin upil. Kalau Rin malah dimasukin. Upil nih. Enggak, Itu ya, masuk mampus lu. Halo, aku punya upil Enggak, baru enggak. nih masuk. Enggak, paling dikirimin makanan daripada Biasa itu GoFood juga sering. Dibersihin komedonya gitu-gitu nggak pernah, Rin? Dibersihin komedo. Gue pernah loh. Maksudnya dia nggak jijik dan ya udah gitu. Maksudnya. Iya, respect. Iya, gua ini kuping dibantu korek gitu. Oh iya itu sih momen luar biasa itu korek kuping. Tapi Iya, gini ya, tapi gue tuh maksudnya beberapa orang kayaknya ngira gue tuh memang pengennya kayak gini. Tapi gue ada saat-saat dimana kayak emang pengen punya cewek gitu, punya orang yang, karena ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritain ke orang lain, Pit. Misalnya Iya. kayak gini deh, gue pernah dalam satu acara dulu nih kayak paling pecah gitu, di acara rame-ramean tapi gue paling pecah gitu. Nah gue kan nggak mungkin ngomong ke temen, gue paling pecah, kan nggak mungkin bro. Iya. Terus kadang-kadang pencapaian-pencapaian itu kayak pas udahnya tuh, anjir. Gue cerita ke siapa ya? Dan ternyata pujian dari orang yang lo sayang tuh jauh lebih kayak, ya anjir kamu keren banget tadi. Misalnya itu lebih berarti dibandingkan Iya. mention orang yang kayak, anjir paling parah lo, pecah banget we apa kayak gitu-gitu. Ternyata memang butuh orang untuk apa namanya ya, untuk ya berbagi lah, sharing gitu ya. Cuma memang gue tuh, ini ada satu cerita lagi gue ya. Jadi apa ya namanya, urat pacaran gue tuh kayak udah hilang gitu. Maksudnya
gue kadang-kadang suka lupa. Nih gue pernah ngajak cewek jalan ya. Jadi waktu itu kan ada lomba tuh di PIM. Ingat gak lo? Yang Street Gallery. Siapa yang menang tuh? Coki yang menang, Coki. Oh, yang pertama berarti yang pertama. Ya, yang finalnya di bawah kan. Nah, Ya. gue ngajak cewek jalan, itu emang lagi deketin dia. Terus kita ke PIM aja yuk. Kebetulan ada anak-anak gitu. Ke PIM lah. Udah ketemu sama anak, gue masih sama dia tuh. Terus gue pengen kencing. Gue pengen kencing nih gitu. Kencing dulu gue gitu. WC-nya di lantai 2 ya kan ya. Terus tiba-tiba anak-anak ngikut. Si Aldes, gue juga deh ini anak-anak jadi ikut. Berapa orang lah gitu. Anak-anak Indra, anak-anak Bekasi itu Indra, Aldes gitu-gitulah. Kencing di lantai 2. Begitu kencing, kelar kencing, karena lagi rame-rame kayak gitu, nyeletuk lah gue, minum-minum enak kali ini gitu. Terus si Aldes ngomong gini, lah di itu kan ada di lantai 3 tuh ada tempat ngebir-ngebir. Wah iya boleh kali. Yaudah yuk, ntar kalau udah pengumuman aja kita baru ini. Ke atas lah gue minum-minum sama anak-anak, main bir pong apa segala macam gitu. Kebetulan ada akustik gitu. Nah ini gue buka HP, tiba-tiba ada WhatsApp itu, Awe di mana gitu. Anjir gue lupa gue ngajak cewek. Iya di 3. Sumpah. Udah setengah jam yang lalu. Terus gue anjing. Terus gue astaga aku lupa gitu. Nih aku gini gue ceritain sebejujur-jujurnya. Terus dia yang kayak apa jahat banget gini-gini. Terus lagi udah di mana? Enggak, udah cabut gitu. Udah pergi. Terus habis itu gue ceritain sebenar-benarnya apa yang kejadian seutuhnya lah gitu ya. Terus dia nggak banyak respon. Besokannya dia baru respon lagi. Terus dia bilang kayak ngomongin yang kemarin. Terus kayak ya udah tapi jangan kayak gitu lagi. Apalagi ke cewek yang lain gini-gini gitu. Iya. Maaf banget. Coba tuh gue lupa bawa cewek bro. Gila gak gue kayak gokil. Terus ceweknya bilang gini nggak ceweknya? Emang aku sepeda gitu. Cuman ditaruh terus ditinggal. Itu parah gue tuh. Oke, thank you teman-teman. Ini waktunya udah over sedikit. Ya nggak tahu sedikit, nggak tahu banyak, tapi kayaknya udah over. Kita ngomongin si anjing. Nggak apa-apa lah, santai ya, santai bebas ya. Pokoknya kita ngebahas kisah cinta ini bukan mau sombong, bukan mau sharing kita pernah gimana-gimana, tapi mau mengingatkan aja kalau di dunia ini hidup tanpa cinta itu bagai taman tak berbunga. Bagus. Hidup tanpa cinta. Bang David belum cerita, Bang David. Hah? Oh iya, David Bang David belum cerita. Iya lu. Nggak usah cerita, lihat aja Instagram gue sekarang. Itu udah perwakilan ya? Perwakilan. Ya, cukup menggambarkan kisah cinta gue. Tertekan oleh istri yang membeli tanaman. Iya, nanti dari materi-materi stand up gue aja kalau mau tahu kisah cinta gue. Mau bikin show soal. Oke, terima kasih teman-teman Comika, terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast Comika dan di Spotify ataupun di YouTube. Terima kasih Rin. Terima kasih Bang David. Terima kasih Bari. Terima kasih Awe. Thank you, Wit. Terima kasih Arif Brata yang juga baru Terima kasih. bergabung. Dan jangan lupa dibeli juga di digital downloadnya Mahabharata Show. Yes. Ini, terima kasih. Sip. Terima kasih. Mahabharata itu ceritanya tentang apa, Rip? Gini. Ini orang ngerti nggak sih lagi di closing? Udah mau nutup. Ya udah, terima kasih ya teman-teman. Kita ketemu di episode berikutnya. Dah.